Selamat pagi Sobat Sehat, perkenalkan saya Cindy N dengan NIM 2219-2011-81. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kegawat daruratan maternal dan neonatal. Sebelumnya kita harus dapat mengartikan atau mendefinisikan apa itu kegawat daruratan maternal dan neonatal. Kegawat daruratan maternal itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kejadian berbahaya yang dapat mengancam jiwa, khususnya jiwa seorang ibu, akibat dari masalah kehamilan, persalinan, dan nifas. Sedangkan kegawat daruratan neonatal itu sendiri yaitu suatu kejadian yang dapat mengancam jiwa bayi baru lahir usia 0-28 hari, yang dimana dua kegiatan ini atau dua masalah ini harus membutuhkan evaluasi dan manajemen yang sangat cepat dan tepat. Nah, tujuan dari penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal itu sendiri yaitu untuk menyelamatkan jiwa ibu dan janin ataupun jiwa bayi baru lahir usia 0-28 hari, juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, ruang lingkup dari kegawat daruratan maternal dan neonatal. Ruang lingkup dari kegawat daruratan maternal itu dibagi menjadi 3, yaitu misalnya pada ibu hamil seperti abortus, ketuban pecah dini, kemudian preeklamsi dan eklamsi, plasenta previa, solusio plasenta, kemudian pada yang bersalin, misalnya seperti distosia bahu, perdarahan postpartum, kemudian atonia uteri, setelah itu perlukaan jalan lahir atau robekan jalan lahir, kemudian retencio plasenta. Dan pada nifas seperti bendungan ASI atau bendungan payudara, kemudian mastitis atau infeksi payudara, abses payudara, kemudian metritis, setelah itu infeksi nifas. Kemudian ruang lingkup pada neonatal itu sendiri seperti BBLR, asphyxia neonatorum, sepsis neonatorum, kelainan neonatus dengan kongenital atau dengan kelainan neonatus dengan kelainan kongenital, hiperbilirubin, kemudian trauma lahir, tetanus neonatorum, dan sindrom gawat nafas. Kriteria kegawat daruratan maternal dan neonatal itu yang sangat membahayakan ibu dan janin, seperti misalnya adanya gangguan jalan nafas, gangguan pernafasan, gangguan sirkulasi, kemudian penurunan kesadaran, dan gangguan hemodinamik. Kriteria kegawat daruratan pada maternal atau pada ibu misalnya seperti ketuban pecah sebelum waktunya, terdapat pembengkakan pada kaki atau tangan atau pada seluruh tubuh disertai dengan tekanan darah yang tinggi, kemudian perdarahan pada hamil tua dan muda, setelah itu kejang pada ibu, sesak pada ibu, kemudian gerakan janin yang tiba-tiba berkurang. Sedangkan kriteria kegawat daruratan pada neonatal atau pada bayi, misalnya seperti kesulitan bernafas atau menggap-enggap, kemudian gerakan ototnya tidak aktif atau melemah, bayi merintih, kemudian jantung melemah, adanya warna kulit yang pucat dan kebiruan, kemudian pusar bayi berwarna kemerahan hingga kerinding perut, bayi demam, bayi diare, sampai kejang pada neonatus, kemudian bayi merasakan matanya bernanah banyak yang bisa menyebabkan kebutaan, kemudian detak jantung bayi melemah. Dalam menangani kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal, maka diagnosa dan penanganan umum harus dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak panik. Untuk melakukan diagnosa dan penanganan umum, maka pemeriksa harus melakukan pemeriksaan pandang, pemeriksaan raba, dan pemeriksaan tanda-tanda vital untuk mencari informasi apakah si pasien tersebut mengalami kegawat daruratan seperti misalnya shock hipovolemik, shock neurogenik, shock septik, ataupun kejang. Misalnya seperti periksa pandang, kita melihat kesadaran si pasien, kemudian melihat wajahnya pucat atau tidak, kemudian pernafasan, setelah itu perdarahan, apakah si pasien tersebut mengalami perdarahan atau tidak. Dan yang kedua, periksa raba seperti kita memeriksa kulit, apakah kulitnya dingin atau demam, kemudian kita memeriksa nadi dalam keadaan lemah atau cepat, kemudian kita memeriksa kaki, apakah kaki si pasien odem atau tidak. Kemudian kita melihat dan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti misalnya suhu, tekanan darah, nadi, dan pernafasan. Kemudian kita melakukan penanganan umum. Penanganan umumnya itu seperti memeriksa jalan nafas. Kemudian kita memberikan oksigen, setelah itu kita memasang infus atau memberi cairan via intravena. Kemudian kita memasang kateter untuk menentukan banyaknya urin yang keluar agar kita mengetahui apakah si pasien tersebut mengalami gangguan pada ginjalnya atau tidak. Kemudian kita memberikan antibiotik. Dalam Permenkes tahun 1464 pasal 9 dan 10 mengatakan bahwa profesi bidan dapat melakukan tindakan penanganan kegawat daruratan maternal maupun neonatal di tempat-tempat terpencil atau tempat-tempat tertentu yang dimana tempat tersebut belum memiliki atau tidak mempunyai dokter yang berjaga di tempat-tempat itu. Jadi bidan boleh melakukan penanganan di luar kewenangannya sebagaimana yang diatur pada pasal 9. Bidan diperbolehkan dalam memberikan pelayanan yang berwenang untuk penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal dilanjutkan dengan rujukan.